Kalau menurut Bobotoh sekarang ya, Persib itu bahasa hati ya. Ngeri. Susah dijelasinnya. Lope got. Mana badak kita. Badak. Badak. Karena di Persib pun saya dapat ketemu tambatan hati gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Edi Kurnia Edkur di acara Bicara Bola on Location. Sekarang masih di mana? Masih di Bandung, guys. Sekarang gua sama siapa nih? Lo tahu dong yang suka berselancar di dunia medsos nih, pemain bola. Nah, ini nih gua sekarang dengan beliau aja. Yuk, gua perkenalkan Jak, apa sih lu Jak? Jasuk. Jajang Sukmara. Betul. Keren. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ais gitu. Nih Jasuk ini pemain muda dulu yang tiba-tiba muncul ke timnas. Nanti kita bahas gitu. Oke guys, jangan lupa lu like, subscribe, dan komen ya medsos kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain untuk bisa lebih baik lagi. Oke, ke Jaksu. Apa sih Jaksu tuh? Jasuk itu Jajang Sukmara. Bukan jagung susu. Nah, gimana ceritanya? Oh, ada ceritanya nih. Nih coba Kak, gimana guys? Jadi kan waktu di Persib itu ada dua Jajang. Yang satu Pak Jajang Nurjaman, yang satu Jajang Sukmara. Satu lagi mas senior, siap. Makanya itu, udah biar gampang aja, biar bisa gampang ngebedain manggilnya. Takutnya kan Jajang, takutnya Pak Jajang. Ngeri, noleh kan. kesinggung Iya dong. kan, makanya Jasuk, nah gitu. Oh, Jasuk. Terus kalau sama Bobotoh ditamain biar gampang kayaknya. Kearifan lokal Jasuke. Ini kan gue bilang Jasuke nih mah, keren. Begitulah ceritanya. Begitu ceritanya, Betul. sampai pada akhirnya melekat erat dengan nama. Ya. Lu sekarang di medsos juga kayak gitu atau enggak? Di medsos kadang ada masih manggil Jasuk, kadang manggil Jajang. Kalau di sepak bola? Sepak bola ada yang Jasuk juga, ada yang Jajang juga. Oke. Iya, betul. Gimana situasi kondisi guys jadinya Betul guys. sekali. Oke. Nah, gue denger nih informasi terkait tentang lu nih. Tuh. Katanya adalah timnas dulu malah. Ya, atau betul. gimana sih ceritanya? Boleh ceritain nggak? Jadi awal mulanya mungkin dari magang Persib. Oh, pernah magang dulu. Pernah Persib. Magang dulu Persib, Magang kemudian sama Gilang Angga Gonzales dari magang Persib. tahun berapa itu? 2010. Oh, pas gua keluar ya? Nah, pas Edi keluar, saya masuk magang. Oh, oke. Dulu bareng sama Jejen. Oh, sama Jejen. Jejen Naik, saya keluar kepake. Gitu tuh, kejamnya sepak bola. Tapi nggak apa-apa, itu profesional. Betul, ngajarin betul. lu untuk bisa survive. Betul. Gitu. Dari situ ada tawaran dari Pak Rahmat Darmawan buat ikut latihan di Persija. Oke. Selama 2 atau 3 bulan yang lupa lagi. Lu di Persija? Lihat latihan. Waktu pemainnya Mas Bambang, Wah. Bang Ismet, Nasuha. Anjay. Gila. Pelatihnya kebetulan Pak Rahmat Darmawan kan itu kan. Oh, Coach RD waktu itu Iya. memberi kesempatan lu untuk Ikut. trial atau ikut atau bagaimana? Ikut gitu? latihan aja. Ikut latihan aja? Iya. Oh, tapi bagus dong, keren dong. Ya saya dari situ langsung nolak, langsung mengiyakan aja. Wah, iya. Mau langsung aja. Yang ngajak secara Coach RD, oh Betul. my god. Betul, makanya mengiyakan aja. Mengiyakan aja. Iya. Terus akhirnya? Ikut latihan di sana. Hah? Mungkin habis beres latihan sana pulang langsung ke Bandung. Pulang ke Bandung. Enggak lama di situ ada panggilan buat ikut seleksi Timnas U23. 2011. Timnas? Yes, 23. Jakarta Palembang. Jakarta Palembang. By the way, waktu itu bukannya harus ada klubnya ya? Ada sekitar 5 pemain yang dari amatir. Oh, boleh. Ada kan, saya tidak tahu regulasinya kayak gimana, cuma saya Enggak, dikabari. setahu gua dulu tuh jadi memang harus ada regulasi, misalkan pemain ini adalah dari klub Anu misalnya itu. Kalau itu Jajang berarti enggak dari situ. Enggak dari situ, cuman panggilannya ke Persib sih. Oh, kemarin ke Persib. Oh, berarti Iya. dari Persib. Iya, Oke. mungkin Persib U21 ngejatuhnya. Persib 21. Ya, betul. Oh, iya. Soalnya sebelum ikut latihan ke sana di Persib U21 dulu. Kompetisi U21 dulu. U21 dulu. Betul, ya. Oke. Jajang nih ngomong-ngomong asli mana sih?
Saya asli Bandung, tepatnya mah Soreang khususnya. Oh, Soreang, Soreang, kabupaten ya. guys, Ya, kabupaten nih, tapi asli produk Bandung. Betul. SSB di situ. SSB di situ, di kabupaten dan di kota 2 sih sebenarnya. Ya, gimana nih kota Cuman juga? awal mulanya kan dari kampung. SSB kampung. Yang dari kabupaten sih. Apa tuh namanya? Rik Sayati. Rik Sayati. Cuman di situ 1 tahun gitu. Udah gitu diambillah ke kota Bandung sama Sen Prima. Oh, Saint Prima. Gua kenal banget itu Iya ownernya. itu. Kebetulan saya kan putus sekolah. Oke. Jadi Terus? saya tinggal di mesnya di sana. Di Saint Prima? Di Saint Prima. Gitu. Berarti sama Aang, Iya, betul. Edi Hafid. Betul, senior saya itu. Sama dia David. Saint Prima nggak kaleng-kaleng. Saint Prima Uni. Wih, gila keren-keren. Jadi Saint Prima ini Pak almarhum Pak Hasan ya? Pak Hasan betul. Pak Hasan, beliau tuh sangat baik banget. Ya lumayan saya kenal tapi nggak begitu dekat. Tapi beliau terkenal sangat baik. Baik ya. Jadi owner pertama yang datangin pemain Thailand kalau nggak salah ke Persib Bandung. Pradit? Yang mana Pradit ya. Sucau, Kosin, ya, Kosin. Oke. Tapi memang bukan kaleng-kaleng juga. Istilahnya memang memberikan pemain yang memang benar-benar berkualitas. Nah kemarin sih gue sempat nanya-nanya nih kalau seandainya Jajang dari SSB Saint Prima itu, berarti barengannya sama siapa aja waktu itu? Mungkin sama Jejen sih barang. Jejen juga Saint Prima kan? Saint berdua? Prima, iya betul berdua. Karena Saint Prima ini lumayan lengkap. Dulu iya. Bener kan? Betul, Ada iya. mesnya. Ada mesnya ada. Ada mesnya, tempat latihannya juga Ada oke. lapangannya betul ya. Betul. Gitu. Dan bahkan ya kalau boleh bilang Pak Hasan ini jadi sosok yang akhirnya ngebawa Jajang Jadi pemain profesional. pemain profesional karena dia apalagi putus sekolah waktu itu. Putus sekolah karena ya betul. Ngomongin putus sekolah sama nih, gue juga putus sekolah. Nah kalau gue pengen tahu ceritanya Jajang nih, putus sekolahnya kenapa? Ya nggak ada biaya. Gak ada biaya? Sama juga guys. Bapak saya cuman kuli bangunan, kuli beca, sama petani di sekampung aja begitu aja sih. Sedangkan adik saya ada 3. Oke. Tapi lu sekarang udah Alhamdulillah ya. Jadi sekarang bisa alhamdulillah. Dulu makan ikan asin, sekarang alhamdulillah bisa ditambah dengan ayam goreng gitulah. Tuh, harus motivasi guys. Jadi walau tidak orang itu terlahir nggak punya apa-apa, oke nggak apa-apa takdir. Tapi ketika lu meninggal nggak punya apa-apa, nah itu ngeri tuh. Betul. Ya kan? Betul. Jadi memang harus masa tua lu juga harus lebih berprestasi. Betul. Gitu. Balik lagi nih, Ya. setelah itu berarti langsung ke Persib 21. Dari mana? Dari Timnas. Saint Prima. Oh, dari Saint Prima. Saint Dari Prima. Saint Prima itu ikut kelompok usia kayak U18, U21, Persib U23. Ikut kelompok usianya itu. Kelompok usia itu sampai akhirnya Magang Persib terakhirnya. Persib magang, kemudian Kemudian JJ naik, saya out. oh my god, berarti emang lu nggak di senior Persib. Enggak. Terus akhirnya ke timnas gitu kan, ikut langsung timnas? 23 itu. Kebetulan di Batu Malang. Di Malang, oke. Dan ya di Batu Malang dan perjalanan juga menyedihkan sekali menurut saya. Aduh, perih sekali. Kenapa ceritain dong. Ya dari Bandung saya ngeteng ke Batu Malang itu. Orang lain pemain profesional pasti naik pesawat. Kayak masih yang timnas itu kan. Saya ngeteng. Dari Bandung saya naik kereta ke Surabaya Gubeng. Surabaya Gubeng saya naik ojek ke Bungur Asih. Terminal. Dari terminal Bungur Asih saya naik bis ekonomi ke Malang. Ke Malang Kota. Dari Malang Kota saya naik carry yang dulu katanya taksi tahu. Carry lah ke agrowisata. Batu Malang. Ya. Nah, 18 jam tuh perjalanan saya. Dengan uang cuma dikasih sama bos Hasan itu almarhum 500.000. Untuk ongkos Ongkos semuanya. sama makan. Sama makan semua. Itu saya ingat bulan puasa itu. Ya Allah, perjuangan Bulan guys. puasa itu orang sahur saya cuma beli air minum doang, uang takut nggak cukup. Itu segitulah. Ya salam. Perjuangan guys. Jadi nggak segampang apa namanya yang lu lihat sekarang Jajang ini seperti apa dan bagaimana gila perjuangannya. Ya menurut gue juga ya gue ngalamin gitu tapi nggak separah beliau gitu. Nggak separah beliau. Gue sih alhamdulillah masih deket-deket lah Bogor Jakarta gitu. Gue masih deket-deket. Kali ini udah Bandung Malang. Dengan Gila. uang 500.000 gitu tiket Uang kereta 500.000. itu udah 250.000 tiap kereta. Sisa 2,5 tuh udah makan Sampai puasa. saya gini cerita uniknya, waktu di terminal Bungur Asih kan, ada bis ekonomi, ada AC. Oh ada pilihan tuh. Uang saya tinggal berapa lagi tuh? Saya bingung, takutnya saya nggak cukup nih sampai ke sana. Katanya masih jauh. Ya udah deh ekonomi aja deh, biar ngirit. Biar ngirit. Iya begitulah. Guys, gini nih contoh
akhirnya terasa hasilnya. Alhamdulillah. Oke. Terasa hasilnya. Akhirnya dari situ lolos masuk timnas. Ya, di timnas sampai sesi akhir. Sampai sesi akhir Iya, sesi masuk. akhir masuk udah gitu ditawarin lah, datanglah dari Persib. Wah, treng-treng. Ini hasilnya nih. Ceritain dong Jadi, gimana. awalnya kan kita timnas itu dan tur Nusantara dulu. Timnas. Ke Padang, kemana-mana Iya, kan. betul. Terus Bandung lah salah satu tempat yang dituju. Timnas. Ke Persib lah, lawan Persib biasanya. Apa? Lawan Persikap. Oh, lawan Persikap. Orang Bandung, wartawan Bandung atau siapapun nggak tahu. Hmm. Saya ada di situ. Nggak tahu saya orang Bandung situ. Iya. Ya, betul. Oh my god, makanya orang belum berprestasi mah nggak akan dilihat. Kalau udah berprestasi aja ya, woi, gue kenal tuh, gue saudara gue tuh, kayak gitu ya. Malah ya, jadi dari situlah ada tawaran dari manajemen Persib buat gabung Persib. Oke. Di saat itu juga ada 3 tim yang nawarin saya. 3 tim. Ada tim. Saya kan sekamar sama Andik Firmansyah. Oh, sama Cak Andik. Ya, Cak Andik. Oke, terus Ini ada yang mau sama kamu gimana? Nanti Cak, saya masih nunggu Bandung kata saya. oh alah, jadi lu melabuhkan tambatan hati lu emang ke Persib Bandung. Iya. Itu Kenapa? dari kecil suka Persib, Pak. Iyalah, lu orang Jawa Barat secara Bandung betul, banget. Betul. Bandung banget gitu. Jadi Betul. memang impian banget, pengen banget dipanggil Persib. Persib ya. Dulu kan ya namanya anak muda mungkin nggak lihat dari nominal atau apa ya. Iya. Yang penting main di tim impian Kebanggaan, dari kecil. impian. Betul, Ya. gitu. Akhirnya masuk. Masuk dipanggil. Oh, iya. Jadi deal sama Persib. Terus akhirnya main. Belum main, masih cadangan, masih jarang main. Oke. Saingannya Siapa yang siapa? M Nasuha. Lagi gacor-gacornya timnas AFF lah. Oke, terus siapa lagi? Zulkifli Syukur Terus? sama Tony Sucipto. Oh my god, itu 3 legenda timnas semuanya itu. Kan beliau Bang Nasuha sama Mas Tony kan dari Persija pindah ke Persib gitu kan. Iya betul. Saingannya itu sama Bang Jul, starter timnas semua. Iya makanya. Terus gimana akhirnya? Ya saya bismillah aja lah. Bismillah, lu all out aja latihan. Ya, yang penting saya pengennya di Persib karena impian saya dari dulu. Tapi akhirnya dapat kesempatan. Dari sekitar 3-4 pertandingan terlewati nggak pernah main, dapat kesempatan. Dapat. Kebetulan pelatihnya asing, Dragoma Mix dari Kroasia kalau nggak salah. Dragoma Mix. Oke. Cuman dia bilang kalau nanti suatu saat pasti kamu main. Akhirnya main. Pas main pertama debut di Sentani dulu Persidapo lawan Persidapo, Nah, ada Patrick Wanggai. Oh iya. Teman sekamar timnas saya dulu pertama dia. Oke. Ketemu Terus, lagi dia. aha. Ketemu dia debut di situ pertama. Debut di situ. Menang. 2-2 draw. Oh 2-2. Wah, main di Persidapon 2-2. Sentani, iya. Termasuk bagus. Kalau di ke Papua kita kalau away itu tahu sendiri kan. Iya betul. Terus dari situ? Terus itu dapat kesempatan Dapat lagi, kesempatan lagi main. terus kan. Iya. Terus Oke. alhamdulillah main lagi. Jadi gantian sama Bang Nasuha. Gantian dulu awal gantian. Akhirnya main terus ya, Main konsisten. terus, ya, betul konsisten. Karena waktu itu Nasuha cedera ya? Kebetulan ya menjelang pertengahan itu cedera lagi. Cedera lagi. Iya, saya main terus, alhamdulillah bisa cetak gol. Bisa cetak gol, kemudian sampai akhir musim alhamdulillah kepanggil Perang Bintang dan kepanggil yang timnas yang dualisme itu. Oke. Yang KPSI. KPSI. Yang buat AFF, yang atlet Didal. Iya kepanggil itu. Luar biasa guys. Jadi berperih-perih dulu nih dari kampung ke kota, diambil sama Saint Prima, ke Malang diongkos cuma 500.000. Nih harus jadi motivasi buat teman-teman. Jadi jangan gampang nyerah gitu. Dikasih baru udah diantri orang tua masih aja nyerah-nyerah. Aduh. Tapi ada hal unik nih dari lo. Dulu posisi lo asli lo apa? Libero. Dulu Dulu kan tengah. pakai 352. Iya. Jadi kan di belakang 3 itu kan. Iya, 3. Stopper 2 di belakang libero. Libero itu ya. Stopper, ya. Berarti sekarang nomor 2 ya? Sekarang 2-3. 3-4. 2-3 mungkin 4 di Iya. pinggir. Pokoknya mah di tengah. Tengah iya, di tengah ya, 3-4 ya. kalau nggak salah. Terus kenapa? Dipindahin atau gimana ceritanya? Ceritanya waktu pas di timnas, seleksi timnas itu saya dipindahin sama Pak Coach RD. Coach RD. Ke bek kiri. Waktu di timnas itu kan pelatihnya Coach RD, asistennya Coach Aji Santoso, Oke. Coach Widodo Ceputro, Ngeri semua aduh. kipernya itu Pak Edi Hartono kalau nggak, Edi Hartono. Edi Harto. Edi Harto. Pelatih fisiknya almarhum Satya Bagja. Coba bayangkan itu guys, dilatih dengan orang-orang beliau-beliau yang sangat kompeten di dunia kepelatihan timnas nasional Indonesia, coba bayangin. Terus akhirnya pakemnya di kiri. Di kiri, bek kiri. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kiri gitu. kanan. Berarti kanan. Coach RD merupakan figur yang akhirnya ngerubah posisi lu nih. Betul, bukan figur merubah aja.
Karena mungkin berkat beliau, saya juga salah satunya gitu kan, selain dari Pak Hasan, dari beliau juga. Bisa Saya ngeri gini. ya. Berarti lu bener-bener ngebales kepercayaan mereka. Betul. Bener kan? Betul. Itu dia menyediakan Betul. kesempatan. Betul. Gitu. Keren lah ya. Lagi maksudnya alhamdulillah ada rezekinya. Ada rezekinya. Tapi kan bukan sekedar rezeki. Rezeki itu kan kayak seolah-olah kita sambut. Betul. Benar kan? Disambut Betul. dengan ya itu kinerja dan kerja keras kita. Betul, betul. nggak? Diperjuangkan semuanya. Ini tuh bahasanya tuh jaksu istilahnya diperjuangkan semuanya. Dan boleh tuh tagline-nya lu bikin jaksu beneran gitu. Jasuki ya. Diperjuangkan Jasuki. Benar. Diperjuangkan. Terus akhirnya dulu ketika lu jadi apa namanya? Jadi di Persib, Iya. itu berapa musim? 2011 sampai 2017 di Persib. 2011 11 sampai 2017. berapa tahun ya? 5, 6. 6 tahun ya? 6. Lumayan panjang ya. Sebentar lah. Lah gue cuma 3, lu 6. Ini 2 kali lipat. Ada yang lebih 10-11 Ada tuh Gilang Angga, ada sih. Lebih dia dari ini. Betul. Nggak berubah-berubah. Nah, cara beradaptasinya gimana tuh sama yang akhirnya lu ketemu timnas? Betul. Pelatihnya beda-beda. Iya, beradaptasinya mungkin kita kan harus bisa menyesuaikan situasi di lapangan ataupun di luar atau di dalam sih. Oke. Mungkin dari cara bergaul dengan senior, dengan sesama atau di bawah dengan pelatih kan beda-beda. Beda-beda ya. Bener sih setuju. Jadi gimana cara menempatkannya aja sih buat adaptasinya. Benar. Terus ketika lu itu di top performanya itu di saat pelatihnya yang megang siapa? Drago Mamik itu. Dramamik. Iya. Tahun pertama itu. Iya. Betul. Bukan yang waktu pas juara? Juara enggak. Lu nggak terlalu yang sering main Tony. Tony, Iya. tapi lu menjadi pelapis dan Iya. tapi suka masuk line up terus. Line up terus. Line up terus. Iya. Berarti kan memang diperhitungkan Iya, kalau tapi kayak pas gitu. 2015 kan, nah 2015 saya digeser sama Pak Janur ke bek kanan. Bek kanan. Iya, saingannya sama Dias Angga. Dia enggak Iya. sama-sama lokal nih. Iya, sama lokal. Iya. Gimana tuh persaingannya? Kan lu sama-sama dia seangkatan enggak sama lu? Di bawah saya 1 tahun. 1 tahun angkatan. Ya kita gantian-gantian, tapi alhamdulillah mungkin saya ada agak lebihnya sedikit itu. Oh, karena dianggap ya kan timnas. Dia pernah timnas enggak? Timnas itu Pernah juga kan? Timnas pelajar semua dia banyak. Oh, Dias, iya. kan lumayan. Ya maksudnya ya bukan kaleng-kaleng lah ya. Oh, keren. Saingannya. Iya, mungkin. Ya kita Gila. gantian lah bermain. Gantian ya. Iya, betul. Ada hal sesuatu yang menurut lo apa yang membuat lo akhirnya selain lo akhirnya ingin berkiprah di Persib ini apa? Selain emang ya tim kebanggaan udah pasti Betul. lo orang Bandung gitu. Apa yang membuat lo akhirnya semua orang pengen main di Persib, tapi apa? Apa mungkin lo punya cerita? Kalau menurut Bobotoh sekarang ya, Persib itu bahasa hati ya. Ngeri. Susah dijelasinnya. Lope got. Mana badan kita. Badak. Badak. Karena di Persib pun saya dapat ketemu tambatan hati gitu. Oh, ngeri kali. Iya. Berarti benar-benar hati Betul, dong lo pakai betul. hati. Betul. Lo jadi ada ini apa? Ketemu dapet istri saya waktu pas main di Persib. Persib. Tapi sayangnya istri saya nggak suka bola dulu. Nggak tahu saya. Nih konyol banget gitu. Kadang-kadang kan kalau orang Iya. kan punya prestis ya, kebanggaan Iya. ketika gue pemain bola gitu, jadi nggak perlu memperkenalkan diri. Nah ini bininya nggak kenal guys, dia nggak tahu bola. Ini gimana ceritanya? Kalau orang tuanya mah kenal sih ya. Saya minta Tahu. dikenalin sama teman. Oke. Saya kata saya dulu kan zaman ya yang handphonenya dulu lah gitu Ya, ya. handphone. Yo, saya bilang kenalin dong sama teman saya dikenalin. Ah. Terus saya temuin istri saya. Saya pertama ketemu sama istri itu ke rumahnya, suruh datang ke rumah langsung. Nggak usah di luar, ke rumah aja kalau mau ajak ketemu. Ngeri. Langsung ditantangin Ya guys. saya kan ceritanya aja. Oh, sombong lelaki dikit lah dong. namanya. Lelaki. Laki terus agak sombong dikit kan. Persib nih kan. Persib teh Pas ya. datang ke sana, orang tuanya tahu saya pemain Persib. Tapi dia Nggak tahu. nggak tahu. Dan nggak ngefek. Ngefek dia nggak mau ngapain ini mah hitam aja. Rambut keriting-keriting. Ada foto saya lihat aja. Ada? Iya, Oh, kata dia. iya. Dia nggak mau. Nggak mau. Terus? Terus saya chat dia itu jam 7 pagi saya chat dia balas lagi nanti jam 7 besoknya lagi, pagi lagi besok. Baru balas. Sedingin itulah istri saya dulu. Sekarang udah jadi istri. Istri sekarang. Tadinya gue mau ngomong kalau belum jadi istri.
Lo maksudnya jangan sampai menyesal. Iya. Jangan sampai menyesal berarti beruntung juga tuh istri Tapi kan dapetin. kita laki-laki harus pinter dong. Wais, ini dia. Saya deketin dong bapak mamanya. Restu karena istri saya tahu tipenya kan. Dia nurut dengan restunya orang tua. Saya ambil hati orang tuanya. Dapat restu. Ilmu ilmu. Nih orang Bandung ilmu. Betul, ilmu itu. Dengan niat, tapi kan kita mendekati orang tua juga bukan dengan main-main itu apa ya. Iya. Dengan niat serius, mau bener gitu sama anaknya gitu kan. Alhamdulillah dapat lampu hijau. Gas. Tadinya istrinya gitu, Belok. nggak mau belok dan gas. Dan kita nggak ada istilah menyatakan cinta, Nggak ada. sejalannya aja. Wah, luar biasa. Gitu. Ta'aruf. Nggak taruh sih ya, jadi kita itu emang jalan suka bareng, ketemu gitu kan. Tapi di satu sisi kita sama teman-teman masing-masing saling mengakui dia pacar saya. Tapi nggak ada ini. Nggak ada ngomong gitu. Tapi kita hubungan cuma 3 bulan, langsung saya ngajak tunangan dia. Oke, guys. Ini kayaknya bukan bicara bola nih. Kita bicaranya adalah tali kasih. Inilah dia kita Di satu sisi itu ya. keren. Betul, Tapi betul. ini itulah kisah cinta dari Jaksu. Betul. Dia keren banget berarti memang apapun yang dia ini dia tetap perjuangkan guys. Tadi tagline-nya Betul, tuh. perjuangkan. Perjuangkan. Kalau nggak diperjuangkan nggak dapet hasilnya. Gitu. Oke. Balik lagi ke Persib nih. Oke, Balik lagi oke, ke oke. Persib. Juara tahun berapa sih? 2014, Barengan Pak Jajang ya? Pak Jajang sama Pak Jajang. Atep Atantan, terus Bang Made Made. Wirawan, Jupe. Abis itu 2014 berarti 2 tahun lagi akhirnya lu pindah. 2017 saya pindah 17 berarti 3 tahun lagi. Iya, Nah, 3 tahun dari situ pindah. ke PSMS Medan, Oh, PSMS Medan. bareng Pak Janur. Berarti jadi anak kesayangan Pak Janur nih. Gimana sosok Pak Janur menurut lo? Bisa jadi ayah, bisa jadi sahabat, Nice. pokoknya asik lah. Ngeri. Memang baik banget sih. Betul. Suka main badminton sama gua tuh. Bener, kesukaannya itu. Kesukaannya Iya, deh. Beliau harus diajak nih ke sini nih. Mana Pak Lano? Harus diajak nih Pak Betul. Jajang. Oke, terus habis dari situ belum berlanjut kemana? Dari Medan ke Barito Ke Barito Putra ya. Barito di Liga Utama. Itu pelatihnya Coach Jackson. Jackson. Iya. Oh, Jackson. Berapa musim? Cuma setengah musim lah. Setengah musim. Karena di Medan setengah musim, di Barito setengah musim. Oh, gitu. Habis itu kemana lagi? Ke Sleman, Sleman. ke Ale. Oh, itu Sleman jangan nggak ini tuh bobotnya hampir sama ya? Ya, Bersama. hampir sama. Banyak juga dan loyal semua. Oke, balik lagi nih sekarang lu lihat Persib nih dengan skuad yang sekarang di Indonesia udah masih di 1. Betul. Di Asia juga udah lumayan nih. Betul. Itu menurut pandangan lu gimana tuh? Menurut pandangan saya ya, cuma satu kata, mengerikan. Mengerikan. Skuadnya mewah banget ya. Lebih mewah daripada waktu saya zaman dulu. Jauh banget. Betul. Apalagi zaman gua juga aduh kacau. Kan dulu kan kita pernah ngalamin ada Michael Essien gitu kan. Dan itu kan mewah kata. Di zaman itu kan. Iya. Tapi sekarang menurut saya lebih mewah sekarang. Lebih mewah. Lebih mewah. Dulu kalau pemain lokalnya gimana menurut lo? Bagus-bagus. Bagus. Dulu kan banyak pemain lokalnya nih, dulu nih ya kan, lu termasuk lu juga akhirnya lu sama Dias Angga akhirnya Betul. gitu kan, bukan sama yang Dias Angga terus apalagi tadi Nasuha Betul. gitu kan. Itu kan lokal kan istilahnya. Nah, kalau sekarang lu perhatiin gak sih keterbatasan pemain lokal di Persib itu? Ya, iya sih. Mungkin sekarang dulu kan mungkin kan balik lagi ke regulasi mungkin kebanyakan sih. Iya, kalau sekarang kan 11 nih gitu. 11 ya. Tapi menurut lu itu bagus gak sih? Kurang ada plus minusnya sih. Plus minus. Nggak apa-apa, ngomong aja. Maksudnya kan ini akan jadi acuan. Siapa tahu nanti regulasinya bisa dirubah gitu. Iya, plus minusnya sih. Kita kan harus melihatnya dari 2 sisi ya. Gitu sih. Ada bagusnya, mungkin ada kurang bagus. Bukan Kurang bagus. kurang bagusnya. Kurang bagusnya adalah karena kesempatan bermainnya untuk lokal kurang sekarang. Tapi kan balik lagi ke orang yang menilainya sih. Orang yang menilainya. Iya, maksudnya menilainya. Maksudnya ya mau penonton yang menilainya masyarakat kayak gimana. Iya benar juga sih, setuju. Karena kita juga nggak bisa sih. Harus dari satu sisi nggak bisa, dari 2 sisi semua. Benar. Sekarang itu di pos kanan ada si Kakang ya? Kakang sama Putros. Putros. Iya, Putros. Itu lokal juga? Putros asing nggak? Oh, Putros asing enggak? Maksudnya yang lokal? Kakang. Kakang aja nggak ada lagi Kakang. lapisannya? Mungkin Robi Darwis? Robi Darus bukan di kanan ya?
Bek kanan Raul Darwis bisa juga. Dulu kan ada Dewangga Henden. di mana? Bek kiri. Bek kiri ya? Dulu kan ada Henden. Henden dipinjamkan ke Persik Kediri kan. Oh iya, Iya, hand betul. ya. Iya, itu aja sih. Hand sama si apa? Yang kembar? Rejaldi itu Kiri ya? Rejaldi bek kiri. Bek kiri Kalau ya, beda. Hamra stopper. Beda ya, dia beda-beda posisi ya? Beda posisi betul. Sejauh ini lu ngeliat berarti potensi pemain lokal bisa berkembang nggak? Bisa dong. Bisa nih, yakin nih? Yakin Lu, bisa. padahal kesempatan mainnya lu lihat sendiri tuh. Iya betul. Tapi kan pelatih lihatnya dari maksudnya emang kesempatan bermain bakal berkembang. Kata Aedi dilihat dari keadaan di tim gitu ya. Tapi pasti yakin ada kok. Makin ada kesempatan, yang penting Ada kitanya kesempatan. siap aja ya. Nanti kita siap mau Oke. mau nggak main di latihan harus siap aja. Nunjukin yang terbaik buat pelatih. Buat pelatih. Biar pelatihnya pusing nih mau masang siapa sih. Karena gitu. bagus semua. Bagus semua betul. Benar betul, sih, betul, bener-bener gitu. keren juga nih. Terus habis ketika lu bilang pemainnya harus bagus semua. Betul. Kan? Terbukti nih sekarang nih Persib Betul. nih, Persib dengan squad yang akhirnya, lu mau masang siapa juga Betul. tinggal masang, ya Betul, kan? betul. Terus squad mewah lah Betul, sekarang. betul, Nah, betul. yakin nggak Persib sekarang bakalan juara lagi? Yakin dong. Wah anjay, lu mah Persib banget. Iya. Apa Enggak. gara-gara mau dipanggil Persib Bojan lagi nih? Bukan gini sih ya. Emang Seberapa yakin sih? 90% lah. 90%. Guys, 90% gila. 90% yakin bahwa Persib akan menang, menjuarai liga sekarang. Betul. Karena kita kan mengikuti dari awal kan. Awal Persib biasa-biasa aja. Tapi makin sini step by step konsisten. Konsisten ya? Konsisten. Kompetisi kan panjang. Yang dibutuhkan konsistensi. Oh, nih ngomongin konsistensi, nih gua lihat tau nggak? Jajang nih konsisten nih. Medsosnya konsisten. Jadi gue suka lihat. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ini jangan lupa tuh follow medsosnya dari Betul. Jajang. Jangan lupa karena dia live berapa kali loh? Sehari minimal sekali lah. Sekali. Ini termasuk yang melek tentang IT. Ya, lu jangan sampai gini kan banyak juga pemain bola yang sekarang itu hanya main medsos aja, Betul. jadi tidak dimanfaatkan Iya, gitu. betul. Lu apa ada kiat khusus itu atau gimana emang belajar atau bagaimana? Ya awalnya mungkin lihat perkembangan zaman sih. Gitu zaman. Sekarang zamannya kan IT. IT sih ya. Medsos lah ya. CSS ya. Jadi CSS terus mungkin kedepannya kan kita juga mungkin ada tujuan ya bersosmed itu kan. Iya sih benar setuju. Cuman ya saya juga menempatkan kondisi dan posisi. Contohnya Oke. waktunya. Kalau saya lagi latihan nggak mungkin dong kita live. Iya sih setuju. Atau Ini nggak mungkin juga. iya. Masa live sambil lain nggak bisa Betul. ngobrol dong. Atau latihan sore main siangnya live nggak mungkin juga dong. Iya, capek. Jadi ya begitulah. Situasi kondisi lah Iya, ya. situasi kondisinya itu. menciptakan. Oke, balik lagi ke Persib nih. Oke. Berarti lu sekarang pede lah ya. Persib akan menjuarai Liga Tahun ini hat-trick. tahun ini, hat-trick. Hat-trick. Pede. Terus pemain barunya gimana tuh? Pemain barunya ya tahu sendiri ya. Bukan Malam kaleng-kaleng ya. malam Kurjawa main ya? Enggak. Masih di bench cadangan. Belum dia belum main. Belum, mungkin kalau saya lihat mungkin kondisinya sih mungkin belum ada. Alasannya apa? Belum tahu sih. Cuman mungkin ya, mungkin kayaknya kondisi sih mungkin. Kondisi dia kali ya. Kayak atau belum adaptasi atau gimana lah. Oke, tapi apapun itu skuadnya kan ya udah siap tempur lah ya. Iyalah, Persib. betul. Kalau di Asia menurut lu? Finalis bisa. Final berarti lawan ini dong Ronaldo ya? Iya, bisa jadi. Al Ittihad bener. Iya, tapi kan sekarang kan kalau lolos dari sekarang kan Achanburi dia ketemunya antara Gamba Osakato sama Seoul itu kan. Oh. Iya, kan Ngeri seru kan banget itu. Seru kan itu kan semifinalnya kan kalau Tapi itu kan. siapa tahu ikut-ikutan kayak futsal. Menang 5-2 gitu. Betul, langsung. Betul. Bisa jadi lah Persib ini lagi gacor. Gak ada yang nggak mungkin di bola itu. Iya sih. Balik lagi harus diperjuangkan. Betul, diperjuangkan. Cuma. Gitu. Nah, terakhir adalah harapan lu buat Persib. Gitu. Harapan lu buat Persib ini apa nih? Yang paling membuat lu di Persib ini harus bagaimana gitu ke depannya? Mungkin harapannya mah buat Persib mah kan semakin jaya selalu yang pastinya. Amin. Keduanya mungkin menjadikan role mode anak-anak biar tambah semangat Iya sih. main bolanya kan, buat mengejar impian anak-anak. Jadi pemain Persib teh gini gitu. Kayak begitu. Terkenal, hebat gitu ya. Ya bukan ternyata mungkin jadi pemain hebat gini kan. Gitu. Kan impian bukan impian anak-anak aja tapi impian para orang tuanya. Orang tuanya Betul. juga karena bangga
kalau anaknya itu Betul. ada di Ada di Persib. Persib, terbukti lah ya. Betul. Sekarang juga Persib Bandung juga ada beberapa satelit ya, kayak Betul, APB betul, gitu. betul. APB kayak gitu. Ngomong-ngomong lu ada lisensi? Enggak? Belum. Belum ada? Belum. Sekarang main masih? Masih kemarin di Liga 4. Oh, Liga 4 udah mulai inilah ya. Betul. Jadi maksudnya jadi Persib itu jadi kayak role model buat Oke. anak-anak. Khususnya mungkin masyarakat Jawa Barat, umumnya bisa semuanya. Siap. Amin. Oke guys, itu harapan dari Jajang untuk Persib Bandung, klub yang sudah dia impikan, sudah juga membawa dalam sejarah. Lu juara ya? Iya, alhamdulillah. Juara, alhamdulillah, rezeki tuh guys. Betul. Ada juga kan pemain yang banyak di klub tapi nggak juara-juara gitu. Alhamdulillah juara 2 kali. Juara 2 kali? Liga sama Piala Presiden pertama itu. Bayangin tuh bonusnya kebeli apa tuh? Kerbau. Enggak lah, alhamdulillah buat invest di rumah aja betul. Buat invest di ini di ya? kampung di Soreang. Di kampung. Iya. Kamu di Soreang? Soreang sih, asli Soreang. Oke. Siap. Abis dari sini kira-kira apa nih yang akan lo lakukan? Mungkin masih dalam tahapan main bola. Mungkin beberapa tahun lagi kalau udah pensiun mungkin saya akan coba jadi wirausaha sih. Wirausaha. Pebisnis ya. Nah, tuh perlu didengerin tuh guys. Jadi jangan hanya sekedar mikirin main bolanya, tapi lo harus mikirin tuh abis main bola mau ngapain. Nah, Jajang ini termasuk orang yang inspiratif. Dia pengen jadi pengusaha. Gitu. Amin. Semoga sukses lancar jaya Terima kasih. pengusahanya. Terima kasih. Apakah jadi itu? Apa tadi? Jasuke? Ya. Bisa. Jasuke selalu diperjuangkan gitu. Betul, diperjuangkan. Ya ngomong-ngomong perjuangan, nih dia guys. Gua ada kopi Vitalitas. Bentar gua baca dulu karena gua belum paham nih. Betul. Ya, belum paham kalau orang-orang belum ngerti ini Vitali. Ini Vitali ini adalah slogannya adalah untuk Anda yang ingin lebih laki lagi gitu. Oke. Iya, gitu. iya. Jadi kalau teman-teman dan para pria yang mau vitalitas nambah, jangan lupa minum F Vitali. Gitu guys. Thank you ya. Yuk. Terima kasih Jajang udah datang ke sini, udah ngobrol asik. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Jangan lupa teman-teman like, subscribe juga komen medsos kita. Mudah-mudahan bisa terus berkembang dan bisa Jajang juga bisa bergabung di sini karena medsosnya keren dia. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di-follow aja. Itu ada tuh. Jangan lupa di-follow. Oke, thank you ya guys. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.